Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa, Prodi Pendidikan Komputer, kelas A7 semester 3, ingin mengenalkan sekaligus membahas materi tentang isu-isu etika dalam kecerdasan buatan AI. Baiklah, perkenalkan, nama saya Francisca Rini, saya sebagai pemateri pertama. Saya Teresia Quiniolanda dari pemateri 2. Saya Flora Monica dari pemateri 3. Perkenalkan, saya Faridul Parisno sebagai pemateri keempat sekaligus pemateri terakhir. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan semakin pesat dan sudah digunakan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, pendidikan, industri, hingga kehidupan sehari-hari. AI mampu membantu manusia dalam mengambil keputusan, meningkatkan efisiensi, serta memberikan solusi inovatif bagi permasalahan kompleks. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan muncul berbagai permasalahan etika yang tidak bisa diabaikan. AI bekerja dengan data dalam jumlah besar yang seringkali melibatkan informasi pribadi pengguna. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini dapat menimbulkan risiko pelanggaran privasi, kebocoran data, hingga penyalahgunaan informasi. Selain itu, keputusan yang dibuat oleh sistem AI dapat mengandung bias atau diskriminasi karena dipengaruhi oleh data yang tidak seimbang. Kecerdasan buatan juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, seperti hilangnya lapangan pekerjaan akibat otomatisasi, ketimbangan akses teknologi, serta meningkatnya ketergantungan manusia pada mesin. Oleh karena itu, diperlukan prinsip etika yang jelas untuk mengatur pengembangan, penggunaan, dan pengawasan AI agar teknologi ini bekerja memberikan manfaat bagi manusia tanpa merugikan pihak tertentu. Etika dalam AI mencakup nilai-nilai seperti transportasi, keadilan, privasi, keamanan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Dengan adanya pedoman etis dan regulasi yang tepat, AI diharapkan dapat digunakan secara adil, aman, dan sesuai dengan kepentingan kemanusiaan. Materi pertama, pengertian dan jenis kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, memahami bahasa, mengenali pola, hingga membuat keputusan. Dengan kata lain, AI dirancang agar komputer tidak hanya menjadi mesin pasif, tetapi juga bisa belajar dan beradaptasi dari pengalaman serta data yang diterimanya. Ada dua jenis AI. Yang pertama, AI lemah. Dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu dengan kecerdasan terbatas. Contoh, Siri, Google Translate, atau chatbot CS online yang hanya bisa menjawab sesuai data yang ada. Yang kedua, AI kuat. Memiliki kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah seperti manusia. AI ini masih berupa penelitian dan konsep. Contoh, robot humanoid yang benar bisa berpikir layaknya manusia. Dalam kurung belum sepenuhnya ada di dunia nyata. Tantangan, meskipun bermanfaat di banyak bidang, industri, transportasi, kesehatan, keuangan, AI menimbulkan isu etika seperti privasi data, keamanan, serta potensi hilangnya pekerjaan manusia karena otomatisasi. Contoh, mobil tanpa pengemudi. Jika terjadi kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Pengemudi, perusahaan pembuat AI, atau AI itu sendiri? Tanggung jawab pengembang dan pengguna AI. AI tidak bisa berjalan sendiri tanpa manusia. Oleh karena itu, pengembang, developer, dan pengguna AI memiliki tanggung jawab moral dan etis dalam pengembangan serta pemakaian teknologi ini. Ada 5 aspek penting tanggung jawab. Yang pertama, etika pengembangan. AI harus dikembangkan untuk kebaikan masyarakat, bukan untuk merugikan. Dalam kurung, misalnya membuat deepfake untuk menyebar hoax. Yang kedua, transparansi. Cara kerja AI harus bisa dijelaskan ke publik agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Data pribadi yang dipakai AI wajib dilindungi. Yang keempat, akuntabilitas.
Jika AI melakukan kesalahan, pengembang atau pengguna tetap bertanggung jawab. Yang kelima, pengawasan dan regulasi. Pemerintah wajib membuat aturan agar AI tidak disalahgunakan. Lalu, contoh kasusnya, perubahan menggunakan AI untuk seleksi karyawan. Jika algoritma AI cenderung memilih kandidat berdasarkan gender atau ras tertentu, maka terjadi diskriminasi. Pengembangan harus memperbaiki algoritmanya agar lebih adil. Selanjutnya, materi yang ketiga, dampak ekonomi dan sosial AI. Dampak ekonomi, yang pertama, produktivitas meningkat. AI bisa mengotomatiskan pekerjaan rutin dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua, mendorong inovasi. Misalnya, AI membantu riset obat baru atau mendukung bisnis dalam menganalisis pasar. Yang ketiga, mengubah pasar tenaga kerja. Pekerjaan manual atau rutin bisa hilang, tetapi lahir pekerjaan baru seperti data AI atau analisis etika AI. Yang keempat, pengurangan biaya. Perusahaan bisa menghemat biaya operasional dengan otomatis. Yang selanjutnya, dampak sosial. Yang pertama, interaksi manusia berubah. Sekarang banyak orang berinteraksi lewat chatbot, asisten virtual, dan aplikasi pintar. Yang kedua, kesenjangan sosial. Tidak semua orang punya akses ke teknologi AI, sehingga bisa memperlebar jurang ekonomi. Yang ketiga, masalah etika dan keadilan. AI bias dalam mengambil keputusan, misalnya dalam sistem peradilan atau rekrutmen kerja. Yang keempat, individualisme meningkat. Ketergantungan pada teknologi bisa mengurangi interaksi sosial secara langsung. Yang selanjutnya, contoh kasus. ChatGPT mempermudah orang belajar, menulis, dan bekerja. Tapi jika terlalu bergantung, orang bisa kehilangan kemampuan berpikir kritis dan interaksi sosial bisa berkurang. Keempat, etika data dan regulasi AI. Etika penyimpanan dan penggunaan data. AI bekerja dengan data, karena itu pengguna data harus diatur dengan prinsip etis. Yaitu yang pertama, privasi. Data pribadi harus dilindungi. Yang kedua, transparansi. Pengguna harus tahu bagaimana data mereka dipakai. Yang ketiga, keamanan. Data harus aman dari peretasan dan penyalahgunaan. Yang keempat, keterbatasan penggunaan. Data hanya digunakan sesuai izin. Dan yang kelima, retensi data tidak boleh disimpan terlalu lama, harus dihapus jika sudah tidak dibutuhkan. Kebijakan regulasi AI. Yang pertama adalah menjamin privasi dan keamanan. Yang ketiga, mengurangi bias dan diskriminasi. Yang ketiga, menjaga akuntabilitas dan transparansi sistem AI. Yang keempat, memberikan pengawasan dan sertifikasi AI yang digunakan di bidang penting, misalnya kesehatan dan transportasi. Dan yang kelima adalah kerjasama internasional untuk membuat standar AI global. Beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia ada UU Pelindungan Data Pribadi. Aturan ini melindungi masyarakat agar data pribadi mereka tidak disalahgunakan oleh perusahaan atau aplikasi berbasis AI. Sekian penjelasan dan pembahasan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Jika ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.